Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat seluruh Indonesia, jumpa lagi dengan saya Latifah Saraswati CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Lamongan. Kali ini saya akan melakukan pemaparan aksi nyata modul 3.3 tentang pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Sebelum saya melanjutkan pemaparan saya, perkenalkan terlebih dahulu fasilitator saya, Bapak Priantono, kemudian pengajar praktik saya, Bapak Nurkakim. Nah, tujuan pembelajaran khusus pada aksi nyata saya kali ini adalah CGP dapat menjalankan tahapan buat pertanyaan dan ambil pelajaran berdasarkan model prakarsa perubahan bagja yang telah dibuat sebelumnya. Kemudian CGP membuat dokumentasi pelaksanaan tahapan yang telah dijalankan tersebut. Nah, ini dia judul program kokurikuler yang saya buat, yang saya beri singkatan PROMAK. Ini kepanjangan dari Program Mahir Canva. Nah, apa itu PROMAK? Di sini saya jelaskan secara singkat deskripsinya. PROMAK adalah kegiatan kokurikuler yang menggunakan aplikasi Canva di dalam pembelajaran untuk meningkatkan kreativitas dan minat belajar murid dalam pembelajaran berbasis teknologi dengan pendekatan berbasis aset atau kekuatan yang mengoptimalkan aset-aset yang ada di sekolah. PROMAK ini yang menjadi sasaran adalah kelas 4, 5, dan 6. Program ini melibatkan kepemimpinan murid mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan program. Adapun integrasi PROMAK dalam pembelajaran adalah mengajak murid membuat poster, komik, iklan, undangan, ataupun presentasi tugas dalam bentuk infografis, video, dan sebagainya. Sebagai salah satu bentuk penguatan pembelajaran sehingga nantinya diharapkan bisa meningkatkan prestasi akademik maupun non-akademik murid. Nah, tujuan dari pelaksanaan PROMAK ini adalah yang pertama, mewujudkan pembelajaran yang berpusat kepada murid. Yang kedua adalah melatih kreativitas murid di bidang teknologi. Ketiga, meningkatkan minat belajar murid. Keempat, membekali murid keterampilan sesuai dengan kodrat zamannya. Dan yang kelima adalah memanfaatkan gadget atau IT dalam pembelajaran. Nah, selanjutnya adalah prakarsa perubahan yang saya buat di sini, meningkatkan prestasi akademik maupun non-akademik murid melalui PROMAK atau Program Mahir Canva. Saya akan melakukan penjabaran satu persatu, melakukan refleksi dan dokumentasi. Yang pertama tentang buat pertanyaan. Di sini ada tabel tahap buat pertanyaan sebagai berikut. Baik Bapak Ibu guru, dari tabel buat pertanyaan ini selanjutnya saya melakukan catatan refleksi dari tahap buat pertanyaan ini dengan refleksi model 4P. Yang pertama adalah peristiwa sebagai berikut. Dalam peristiwa ini ada tahapan yang saya lakukan. Yang pertama, sini saya berdiskusi dengan kepala sekolah, kemudian berdiskusi juga dengan rekan sejawat. Selanjutnya, saya berdiskusi dengan murid untuk menggali ide dan gagasan yang mereka inginkan untuk meningkatkan kreativitas dan minat belajar mereka menggunakan gadget atau IT yang mereka miliki. Dari hasil aksi nyata ini, ternyata seluruh warga sekolah, baik kepala sekolah, guru, dan murid sepakat dengan adanya program yang dapat melatih kreativitas dan juga meningkatkan minat belajar murid menggunakan gadget atau IT, menggunakan aplikasi Canva yang saya beri nama
ProMark atau program Mahir Canva. Selanjutnya adalah refleksi tahap perasaan di sini sebagai berikut. Selanjutnya, refleksi pembelajaran adalah sebagai berikut. Baik Bapak Ibu, untuk yang selanjutnya, P yang terakhir adalah penerapan atau future sebagai berikut. Baik Bapak Ibu Guru, itu tadi adalah refleksi dari tahap buat pertanyaan. Kemudian di sini saya melakukan beberapa dokumentasi pada saat saya melakukan tahap buat pertanyaan. Yang pertama adalah dokumentasi diskusi bersama Kepala Sekolah Ibu Sunarti SPD pada hari Kamis 24 Mei 2023. Kemudian yang kedua adalah dokumentasi diskusi bersama rekan guru pada Sabtu 27 Mei 2023. Yang berikutnya adalah dokumentasi diskusi bersama murid kelas 4, 5, dan 6 untuk ide awal perencanaan program tanggal 30 Mei 2023. Nah, baik Bapak Ibu, itu tadi adalah refleksi dan juga dokumentasi pada tahap buat pertanyaan yang saya lakukan. Selanjutnya adalah tahap ambil pelajaran. Di sini ada tabel tahap ambil pelajaran, mulai dari pertanyaan, tindakan, rencana, aset, dan waktu yang diperlukan sebagai berikut. Baik Bapak Ibu, selanjutnya saya juga melakukan refleksi dari tahap ambil pelajaran menggunakan model 4P. Yang pertama adalah peristiwa. Di dalam peristiwa ini saya kembali berdiskusi dengan kepala sekolah dan rekan guru terkait penyediaan dan penggunaan aset serta kebijakan sekolah yang dapat digunakan untuk menunjang program ProMark ini. Saya juga melakukan banyak sekali mencari referensi dari berbagai sumber, diantaranya dari rekan guru Ibu Ari Kurniawati yang telah memiliki kemampuan meningkatkan kreativitas muridnya menggunakan aplikasi Canva. Saya juga mencari referensi di media elektronik dan sosial terkait kreativitas apa saja yang dapat digunakan untuk meningkatkan minat belajar murid menggunakan pembelajaran berbasis teknologi, terutama penggunaan Canva. Selanjutnya saya juga melakukan survei terhadap murid menggunakan kuesioner untuk mengetahui minat mereka menambah kreativitas menggunakan aplikasi Canva dalam pembelajaran. Setelah saya membagikan kuesioner, saya mengetahui minat siswa itu bagaimana. Saya melakukan curah pendapat pada murid tentang kreativitas apa saja yang ingin mereka kembangkan dengan menggunakan aplikasi Canva nanti dalam pembelajaran. Berikutnya adalah refleksi pada tahap perasaan atau feelings. Di sini saya jabarkan sebagai berikut. Kemudian adalah refleksi dari tahap pembelajaran. Saya mendapatkan 4 pembelajaran yang saya peroleh dari tahap ambil pelajaran sebagai berikut. Baik Bapak Ibu Guru, yang terakhir ini adalah refleksi tahap penerapan atau future. Saya menjabarkan menjadi 3 poin sebagai berikut. Baik Bapak Ibu Guru,
Setelah saya melakukan refleksi, tidak lupa saya melakukan dokumentasi implementasi dari tahap ambil pelajaran yang saya lakukan. Yang pertama adalah dokumentasi diskusi bersama Kepala Sekolah Ibu Sunarti dan rekan sejawat terkait pemetaan aset dan kebijakan sekolah yang bisa mendukung program Promak ini. Saya lakukan pada tanggal 5 Juni 2023. Selanjutnya adalah dokumentasi ketika saya mencari referensi bersama rekan sejawat tentang pembelajaran apa saja yang bisa diintegrasikan dengan Canva, juga mencari referensi di media sosial. Kemudian saya juga mencari referensi dengan rekan sejawat saya Ibu Ari Kurniawati yang telah mampu mengelola IT dengan baik, terutama aplikasi Canva. Nah, di sini pada dokumentasi ketika saya melakukan survei dengan membagikan kuesioner kepada siswa untuk mengetahui minat mereka dalam menambah kreativitas menggunakan aplikasi Canva. Nah, setelah saya membagikan kuesioner, saya melakukan curah pendapat. Di sini ada dokumentasinya. Anak-anak menulis di sticky note tentang kreativitas apa yang ingin mereka kembangkan menggunakan aplikasi Canva atau dalam program Promak nanti. Baik, Bapak Ibu, itu tadi refleksi dan juga dokumentasi yang saya lakukan pada tahap buat pertanyaan dan ambil pelajaran. Selanjutnya di sini ada bukti nyata dampak positif Promak. Ada karya-karya siswa yang sudah dikumpulkan kepada saya dan juga diupload di media sosial mereka. Di antaranya ada poster dari aplikasi Canva. Kemudian anak-anak juga membuat komik di sini menggunakan kalimat-kalimat yang sederhana sesuai dengan imajinasi mereka. Selanjutnya ini ada iklan dari murid saya, iklan sederhana sebagai berikut. Waktunya isi lagi semangat nih dengan Indomie goreng spesial, nikmati kelezatannya dan menangin harimu bersama Indomie goreng spesial. Indomie goreng spesial, lezatnya Indomie seleraku. Ada beberapa yang saya tampilkan. Kawan-kawan, ini adalah coklatos. Coklatnya meleleh dan lumat di mulut dan juga mengandung vitamin A dan B12 yang dapat memberikan kontribusi pada gigi dan tulang. Ayo kawan-kawan, kita beli coklatos Mamia Lezatos. Baik Bapak Ibu Guru, terima kasih. Sebelum saya tutup, di sini ada kalimat motivasi dari Bapak Nadiem Makarim. Perubahan tidak dimulai dari atas, semuanya berawal dan berakhir dari guru. Jangan menunggu aba-aba, jangan menunggu perintah, ambillah langkah pertama. Terima kasih Bapak Ibu Guru atas semua perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan menginspirasi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.